신 감독 그 저번 일본전 Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. Pengamat Australia ungkap ada yang aneh di balik ganasnya performa timnas Indonesia U23. Permainan impresif timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 mematik perhatian. Garuda Muda bahkan dikatakan memainkan gaya sepak bola yang langka di Asia Tenggara. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memastikan langkah ke babak perempat final Piala Asia U23 dalam turnamen debutnya setelah mengalahkan Yordania 4-1. Hasil ini datang menyusul kemenangan 1-0 pasukan Sintayong atas negara tetangga Australia beberapa hari sebelumnya. Penampilan Garuda Muda di Piala Asia U23 pun menyita perhatian pengamat sepak bola asal Australia Paul Williams. Saya benar-benar senang melihat apa yang tengah terjadi di Indonesia. Ada kebahagiaan dalam cara Indonesia bermain. Gaya menyerang yang mereka tunjukkan terhitung langka di sepak bola Asia Tenggara. Kita lihat di Piala Asia, banyak negara memilih untuk bermain bertahan dengan low block, ujar Williams. Menurutnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa bermain defensif jika dibutuhkan, seperti pada babak kedua lawan Australia. Tetapi, misi Garuda Muda adalah untuk terus menyerang dan bermain garis pertahanan tinggi. Ini cocok dengan para pemain Indonesia, cocok dengan mentalitas Indonesia. Semua orang punya pendapat sendiri mengenai gaya bermain yang tepat, tetapi bagi saya, ini adalah cara sepak bola untuk dimainkan, ujar Williams. Williams yang hadir meliput ke beberapa Piala Asia terakhir pun mengutarakan bahwa dirinya juga kagum dengan betapa mudanya skuad Sintayong ini dan menekankan soal usia Marcelino Ferdinand, sang playmaker ulung muda. Tim ini sangat muda. Soal Marcelino, saya sudah berbicara soal dia sejak dirinya berusia 16 tahun. Dia baru 19 tahun, masih bisa ikut beberapa turnamen U23 lagi. Masa depan Indonesia luar biasa cerah. Dengan sendirinya, turnamen ini sangat mengasihkan. Tetapi jika dilihat dengan Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia di mana Indonesia diambang mencapai ronde ketiga ini, akan menjadi masa-masa mengasihkan bagi sepak bola Indonesia. Jelasnya menambahkan. Pelatih Korea Selatan akui terkejut lihat performa timnas Indonesia di panggung Piala Asia. Pelatih Korea Selatan Hwang Sun-hong mengaku terkejut melihat aksi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Hwang menilai pelatih Sintayong telah menciptakan sebuah tim yang sangat bagus. Mantan rekan setim Sintayong semasa memperkuat timnas Korea itu pun tak memungkiri tim Garuda Muda punya potensi menang. Timnas Indonesia U23 akan menantang Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23. Bentrok Korea versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Kamis mendatang. Saya terkejut melihat pertandingan Indonesia karena pelatih Shin menciptakan tim yang sangat bagus. Menurut saya ini tim yang bagus, mereka menunjukkan penampilan yang bagus. Saya pikir ini adalah tim yang bisa meraih kemenangan jika mereka waspada dan siap, ujar Hwang Sun-hong. Hwang tidak akan main-main mempersiapkan anak asuhnya untuk meladeni timnas Indonesia U23. Selain meyakini Rizky Ridho dan kawan-kawan bukan lawan yang mudah, Hwang ingin merealisasikan targetnya, yakni membawa Teguh Warriors lolos ke Olimpiade 2024. Pertandingan sebenarnya dimulai dari sekarang, perempat final. Indonesia bukan lawan yang mudah. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapai target saya, mengantarkan Korea lolos ke Olimpiade 2024, jelas Hwang Sun-hong. Korea Selatan lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 sebagai juara grup B. Sementara timnas Indonesia U23 melangkah ke babak 8 besar usai finish kedua di grup A. Sintayong bisa bernapas lega, pengganti Nathan juga kalah ngerinya. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong boleh bernapas lega soal pengganti Nathan Joaon untuk hadapi Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda baru saja mencatatkan tinta emas dalam sejarah sepak bola Indonesia setelah berhasil mencapai babak perempat final dalam keikutsertaan pertama mereka di Piala Asia U23. Setelah laga, Sintayong mendapatkan kabar buruk karena Nathan Jo meninggalkan camp timnas Indonesia U23. Itu tentunya menjadi sebuah kerugian mengingat Nathan telah menampilkan performa apik dalam dua laga kontra Australia dan Yordania meski tidak tampil di posisi aslinya yaitu bek kiri. STY bereksperimen menempatkan Nathan di posisi gelandang bertahan dan itu berjalan dengan baik, namun sayang itu tidak akan berlanjut di perempat final.
Klubnya SC Heerenveen membutuhkan Nathan dan dengan demikian akan ada satu tempat kosong di lini tengah timnas Indonesia U23. Ada para gelandang murni seperti Arkan Fikri, Raihan Hanan, dan Ihsanul Jikrak yang bisa mengisi peran sebagai duet Ivar Jenner di lini tengah. Namun solusi yang mungkin ditempuh oleh sang pelatih asal Korea Selatan adalah dengan mendorong Justin Hubner ke lini tengah. Hubner merupakan bek tengah dan dia tampil sebagai salah satu dari trio bek tengah di laga kontra Yordania sejak menit pertama. Namun demikian, Sintayong bisa mengulang kesuksesannya terhadap Nathan dengan menempatkan Justin Hubner di posisi gelandang bertahan. Sebenarnya itu tidak akan menjadi hal yang baru bagi Hubner. Sebelumnya pada Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024 lalu, sang pemain pernah didapuk sebagai gelandang bertahan di laga kontra Irak. Dalam laga itu Hubner pun berduet dengan Ivar Jenner dan sukses menampilkan performa yang menjanjikan meski timnas Indonesia kandas dengan skor 3-1. Kini seiring dengan ketiadaan Nathanjo, Hubner berpotensi menempati posisi gelandang bertahan bersama Ivar Jenner dalam laga perempat final kontra Korea Selatan. Jika demikian maka Komang Teguh yang dikorbankan ke bangku cadangan di laga terakhir bisa kembali ke starting line up. Sang bek Borneo FC berpotensi berduet lagi dengan Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari di jantung pertahanan kontra Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 versus Korea, duel syarat emosional bagi Sintayong. Duel Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024 akan syarat emosional bagi Sintayong. Pertandingan antara Indonesia versus Korea Selatan akan dihelat di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Kamis mendatang. Laga ini bisa dikatakan syarat emosional bagi pelatih timnas Indonesia Sintayong. Maklum Sintayong merupakan pelatih yang cukup ternama di negeri gingseng tersebut. Sintayong bahkan pernah memimpin timnas Korea di ajang sebesar Piala Dunia 2018. Jadi duel kontra Korea bisa disebut sebagai ajang reuni bagi juru taktik berusia 53 tahun tersebut. Selain itu, Sintayong juga mengawali karir kepelatihannya di level timnas dengan menukangi Korea U23 pada 2015 sampai 2016 lalu. Setelah itu, pelatih kelahiran Yeongdeok tersebut mengemban tanggung jawab memimpin Korea U20 pada 2016 sampai 2017. Barulah pada 2017, Sintayong mendapat amanah cukup besar, yakni memimpin timnas Korea di ajang Piala Dunia 2018. Salah satu kejutan besar yang dia ciptakan ialah membawa Korea menaklukkan Jerman dengan skor 2-1. Karir Sintayong di timnas senior Korea tak begitu lama. Dia melepas jabatannya pada 2018 atau selepas Piala Dunia usai. 2 tahun menganggur, Sintayong merapat ke timnas Indonesia pada 2020 dan mengemban tanggung jawab bukan hanya menukangi tim senior tetapi juga U20 dan U23. Kini untuk pertama kalinya Sintayong kembali bereuni dengan Korea. Laga Indonesia versus Korea di perempat final Piala Asia U23 2024 pun menjadi sangat emosional bagi Sintayong. Pasalnya ini momen pertama bagi Sintayong menghadapi negaranya sendiri. Kabar baik, cedera Hernando Ari tidak serius, siap jaga gawang timnas Indonesia lawan Korea Selatan. Asisten pelatih timnas Indonesia U23 Nova Arianto memastikan penjaga gawang Hernando Ari sudah dalam kondisi terbaik pasca mengalami cedera hingga ditandu keluar lapangan saat Garuda Muda meladeni Yordania di laga pamungkas grup A Piala Asia U23. Hernando yang turun sejak menit pertama harus mengakhiri laga lebih cepat setelah mengalami masalah di menit ke-89. Saat itu kiper Persebaya Surabaya terlihat mengerang kesakitan di depan gawang. Tak lama kemudian posisi Hernando Ari kemudian digantikan oleh Adi Satrio. Nova memastikan Hernando sudah dalam kondisi prima dan siap diturunkan di babak perempat final Piala Asia U23. Kondisi Hernando saat ini sudah aman dan tidak ada cedera parah, tidak ada kendala dan siap diturunkan di perempat final, ujar Nova Arianto.